hukum haji berkali-kali, bagaimana sedangkan Rasulullah SAW hanya haji sekali. Perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan terjadi Fathu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia setelah Fathu Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Tafsir ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu adalah tanda ajalmu mau tiba. Jadi kalau sudah Fathu Mekah, ajal Rasulullah mau tiba. Ternyata masih hampir 2 tahun. Ya. Tahun 8 Hijriah Fathu Mekah. Begitu Fathu Mekah, di waktu Fathu Mekah, nah, berhala di sekitar Ka'bah 360 dihancurkan. Abu Bakar menangis. Menangis sudah. Umar radhiyallahu an belum tahu apa sebab menangisnya. Bertanya, "Wahai Abu Bakar, nikmat yang sangat besar kok membuatmu menangis seperti ini?" Lalu ia menjawab, "Sesungguhnya ini tanda ajal Rasulullah mau tiba." Ya. Sebagaimana makna ayat tadi itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasan. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu juga menangis. Nah, tahun ke-9 haji pertama. Ada hikmah yang sangat besar. Rasulullah tidak ikut di haji pertama. Apa itu? Salah satu dari hikmah yang sangat besar, bahwa dari dulu sampai tahun ke-9 Hijriah, orang-orang musyrik masih ikut haji. Musim haji orang-orang musyrik haji. Tapi hajinya nggak karu-karuan. Ya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiya. Salat mereka di Baitullah diisi siulan dan tepuk tangan. Nah, jadi menunjukkan makna ibadah yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab itu sudah berubah-berubah. Dan orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir di sekitar Mekah yang belum Islam pun masih haji, karena memang haji itu jalan terus setiap tahun. Nah itu, Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena setiap tahun masyarakat atau orang-orang yang punya pemahaman titisan dari agama terdahulu di musim haji datang ke Mekah. Dan itu di masa jahiliyah. Yang kita ambil faedah di sini, orang musyrik, orang kafir haji. Tahun ke-9 Rasulullah tidak berangkat, yang mimpin haji Abu Bakar. Orang musyrik masih banyak yang ikut haji. Abu Bakar dipesan oleh Rasulullah mengumumkan berbagai pengumuman. Salah satu pengumuman yang utama adalah menyampaikan setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh lagi menginjakkan kakinya di tanah suci. Karena Allah SWT berfirman, "Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza." Orang musyrik itu najis, maka tidak boleh menginjakkan kakinya di tanah suci setelah tahun ini. Diumumkan oleh Abu Bakar di musim haji. Faedahnya yang berkaitan dengan Rasulullah tidak berangkat. Kenapa Rasulullah nggak berangkat dan tidak mengumumkan pengumuman itu sendiri? Karena orang musyrik masih banyak yang ikut haji. Nanti kalau ada yang ikut haji tahun ke-9 dan dia karena banyak orang jauh dari Rasulullah, dekat dengan orang musyrik, dan dia nggak kenal. Oh, hajinya dia kayak gini. Padahal pikiran dia haji bersama Rasulullah. Terus dia melihat. Tahun ke-10, dikhawatirkan orang kayak gini, nggak ikut berangkat. Akhirnya bercerita, saya haji tahun ke-9 Hijriah bersama Rasulullah. Seandainya Rasulullah berangkat. Ya. Nah, dan di antara amalan haji yang kita lihat di kanan kiri kita kayak begini. Padahal itu orang musyrik. Nah, ya. Rasulullah tahun ke-9 tidak berangkat. Abu Bakar yang memimpin haji para sahabat mengumumkan berbagai pengumuman.
Tahun ke-10 Rasulullah SAW berangkat haji, orang musyrik, orang kafir sudah tidak ada yang ikut karena sudah tidak boleh menginjakkan kakinya di tanah suci. Berarti orang Islam semua. Di tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Manasik haji kalian harus mengikuti manasik hajiku. Haji Rasulullah. Berarti yang haji tahun ke-9 tidak bisa dijadikan patokan. Benar apa enggak? Patokannya bukan tahun ke-9, patokannya adalah hajinya Rasulullah. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Nah, setelah itu tahun ke-11 Rasulullah haji apa enggak? Tahun ke-12 haji apa enggak? 13 haji apa enggak? Setelah itu Rasulullah meninggal. Enggak berkesempatan untuk haji yang kedua. Nah, berarti difahami Rasulullah haji hanya sekali karena tidak berkesempatan untuk haji berikutnya. Karena apa? Sudah meninggal. Lah yang haji berkali-kali, perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah. Karena itu berpatokan dengan perintah, tidak berpatokan dengan melihat Rasulullah kayak apa. Nah, kalau nggak ada perintah, nggak ada petunjuk lisan, maka melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, karena itu haji 2 kali, 3 kali, setiap tahun, itu keutamaan yang sangat besar, meskipun Rasulullah haji hanya sekali. Nah, Al-Iman TV